Taqwa Pancor yang kami sudah siapkan dari pengurus. Tidak lupa kami juga mengajak para pelajar, mahasiswa, tulab, terlibat, dan jamaah warga masyarakat untuk mari kita bersama di masjid mengikuti kegiatan pada hari ini sampai selesainya sholat maghrib berjamaah pada waktunya nanti. Jamaah kaum muslimin as-saimat, muslimin muslimat, saimin saimat, rahimani rahimakumullah. Waktu kita menuju ke berbuka puasa, insyaallah kurang lebih tinggal 21 menit pada saat ini. Karena itu mari bergegas segera untuk kita hadir di masjid. Dan untuk mengawali kegiatan kita sebagaimana biasa, kami sampaikan jazakumullah khairan katsir dan terima kasih kepada seluruh yang sudah menyampaikan bahan takjilnya untuk hari ini dan hari-hari sebelumnya. Sekali lagi mudah-mudahan semua kebaikan itu kembali kepada semua yang menyampaikan niat hajatnya. Mengawali semua itu, mari kita buka dengan bacaan Fatihah dan selawat yang langsung kita dipimpin oleh Ustaz Haji Mursyidin Juhdi KHMPD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, mengawali tausiah atau mau'izah hasanah sebelum berbuka. Kita awali dengan sama-sama membaca ummul kitab dan selawat. Sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa lisa'il ikhwanil anbiya wal mursalin wa alihi wa ashabihil kiram ajma'in. Al-Fatihah. ولمغفور له مولانا الشيخ محمد زينالدين بن عبد المجيد القنشوري والوصولي وفروعي والمحبي وكذلك للمرحوم Guru Mihran Tuan Guru Badan Islam. Al-Fatihah. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا وللناظرين والناهديات ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض ومغاربها. الفاتحة. Untuk kita semua beserta semua keluarga mudah-mudahan tetap sehat walafiat sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa kita dengan sebaik-baiknya. Berikut juga keluarga dan ibu bapak kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan hilafnya, diterima semua amal ibadahnya, dan mudah-mudahan kuburan yang menjadi raudhah min riyadil jannah. Kita semua mudah-mudahan mendapatkan husnul khatimah dalam semua hal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Wa an tu'amira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin. وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Mari Bapak Ibu kita ikut bersama mauizah hasanah sebelum berbuka akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Tahir Azhari. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa bihamdihi amma ba'du. Jamaah kami, Jamaah Masjid Besar At-Taqwa Pancol, baik yang sudah ada di dalam masjid maupun yang masih ada dalam perjalanan dari kaum muslimin muslimat kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan, tentunya kami hormati, kami hargai. Mari kita lanjutkan pengajian kita yang insyaallah setiap menjelang ta'jil, menjelang maghrib, untuk menambah keberkatan dan isti'dad kita, kesiapan kita di dalam mengakhiri hari shaum kita pada hari ini dengan hal-hal yang terpuji, hal-hal yang baik, yang mendatangkan manfaat, mendatangkan keberkatan untuk kita semua dan keluarga kita, masyarakat kita. Masih kita di dalam bab zakah, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat itu sebagai rukun daripada agama kita. Ba'da asyhadatain, ba'da as-salawatul mafruḍah, ba'da shiyam, dan zakat. Ya, zakat adalah sebagai cara Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan kesuburan, kemakmuran dan keberkahan daripada rezeki hambanya. Kelihatannya saja berkurang, ya, akan tetapi Allah sudah menyiapkan gantian yang maha dahsyat, yang maha besar. Allah ambil hanya sedikit sebagai haknya, ya, 10% maksimal, ya, ada yang 2% tergantung barang yang kita zakatkan, dan sedikit sekali diambil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya yang Allah sendiri yang tentukan dan berhak menerima. Itu apabila kita sabar, apabila kita tenang, apabila kita senang mengeluarkan zakat, berarti Allah akan memberikan khalaf, akan memberikan gantian yang luar biasa. Makanya mudah-mudahan semua daripada jamaah kami
ya di Pancor ini, terutama sekali yang hadir di dalam masjid untuk i'tikaf, untuk ngaji, untuk sholat jamaah, ya semua mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah rezekinya sehingga sampai pada batas yang sudah wajib mengeluarkan zakat yang disebut dengan muzaki, Sekarang keadaan kita seperti ini, tapi berkat keyakinan kita, berkat kita hadir pengajian, berkat kita hadir dalam ibadah, insyaallah Allah memberikan kita kemudahan. Ya, Allah memberikan kita kemudahan. Cara kita membantu diri kita adalah membantu Allah. In tansurullah yansurkum. Kalau kamu memang ya betul-betul mau membantu Allah, Allah lebih siap untuk membantu kamu. Cara kita membantu Allah, apa saja yang sudah diwajibkan itu kita jalankan. Apa yang dianjurkan kita untuk kita lakukan itu kita jalankan, kita laksanakan. Ya. Sebelum kita menjadi wajib, ya. Sebelum kita menjadi wajib, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dulu, ya. Akan katanya senjata daripada kaum mukmin, kaum muslim itu adalah doa kepada Allah, mohon kepada Allah supaya kita menjadi orang yang diberikan kemampuan untuk bersedekah, untuk berzakat. Apa saja yang disuruh kita kerjakan oleh Allah sebelum kita bisa, sebelum kita wajib, ya, sebelum tergolong orang yang berhak melakukannya, ya, supaya kita mohon. Kalau itu yang baik, ya, seperti orang diberikan kekayaan wajib dia berzakat. Kita belum dikasih oleh Allah, mohon kepada Allah supaya kita seperti hambanya yang sudah dikasih lebih dahulu. Jangan kita iri. Bahkan kita doakan mudah-mudahan apa yang diberikan kepada teman saya diberkahi oleh Allah dan dapat dia jalankan sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saatnya Allah akan memberikan juga seperti teman kita. Nah begitu doa kita, ya. Dari tidak bisa kita pakai bahasa Arab yang kita ngerti artinya, pakai dengan bahasa sendiri supaya sesuai dengan kebutuhan kita yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara hebatnya yang namanya zakat itu, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma halaka malun fi barrin wala bahrin illa biman'iz zakah. Harta yang ada di daratan maupun yang sedang dimuat oleh kapal, ya, oleh kapal laut, oleh perahu, ya, oleh sampan ataupun oleh kapal udara, ya, tidak akan rusak, tidak akan hancur, tidak akan apa-apa berbahaya harta itu, ya. Baru dia besar kemungkinannya akan mendapat musibah kalau harta itu tidak pernah dizakatkan. Kalau harta itu tidak pernah dizakatkan. Sepanjang harta itu sudah dikeluarkan zakatnya, akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan disuburkan, akan dimakmurkan, akan diperbesar, dipergemuk, ya, apabila haknya sudah kita keluarkan. Hak daripada, ya, harta benda itu ada, kalau masih di dalam harta benda itu belum dikeluarkan hak, ya, hak Allah, berarti penyakit. Berarti penyakit di dalam harta benda itu, ya. Apa penyakitnya? Hak Allah belum dikeluarkan. Sementara hamba Allah sudah menunggu hamba Allah yang mustahik, yang berhak mendapatkan zakat, ya, mendapatkan bantuan daripada hambanya yang diberikan kemampuan, sudah menunggu, ya. Apabila ada, ya, orang muslim yang lapar, lebih-lebih apabila anak yatim yang lapar, aras itu bergerak, ya, bergigit, ya, menggigil aras itu, ya.
karena tidak setuju ya melihat hamba Allah yang sedang lapar, sementara di kiri kanan orang enak-enak makan, ya, tapi tidak sadar, tidak ingat kalau ada hak orang di dalam rumahnya, dalam hartanya, dalam pemilikannya. Jadi harta benda baik di laut, ya, di darat maupun di udara, ya, tidak akan dirusak oleh Allah, tidak akan dihancurkan oleh Allah, ya, kecuali kalau yang punya harta benda itu tidak pernah mengeluarkan zakat. Sepanjang dia sudah di zakat, insya Allah harta benda itu akan menjadi pemeliharaan tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maaf ya, sekedar menjadi ya dasar kita bersyukur. Tiang sering tiang ketinggalan, tiang punya barang. Waktu tiang kapal laut, ya, pakai kapal laut, ya, saya sholat duha di masjid Padang Bayi, ya. Terus barang saya dibawa oleh kapal yang seharusnya saya ya, ikut di sana, ya sampai Lembang, ya barang saya itu aman, ya, barang jualan saya itu aman, ya, sementara kan rawan itu kalau ada barang yang tidak bertuan, ya kesempatan orang yang gatal tangannya untuk mengambil, ya, ya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, memeliharanya, ya, tentunya, ya, karena kita sudah keluarkan zakatnya. Itu sebagai contoh saja, ya, sebagai contoh, ya, sebelum kita contohkan hamba-hamba Allah yang lain, kita sendiri sudah rasakan pemeliharaan Allah terhadap barang kita, terhadap kekayaan kita, terhadap ya, karena haknya sudah kita keluarkan. Mudah-mudahan nanti saudara-saudara kita, teman kita yang lain, ya, semua diberikan kewajiban berzakat, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la sholata lahu. Ya, tidak dianggap beriman bagi orang yang melakukan sholat. Ya, sekalipun dia mengatakan saya mukmin, ya, saya orang muslim, saya, tapi tidak pernah melakukan sholat, tidak pernah dilihat berjamaah, apalagi lebih waktu takjil, dilihat sholat Jumat, tidak pernah dilihat, ya, di santren, di masjid, atau bahkan di rumahnya, ya, sewaktu-waktu, ya, yang namanya kewajiban perlu kita ada kebersamaan supaya jangan ada sangkaan-sangkaan kalau kita tidak pernah sholat. Karena bahaya kalau tidak pernah dilihat sholat, ya, nanti masyarakat di saat orang itu mati tidak mau datang mensalatkannya. Seperti yang sudah barangkali kita ceritakan, ada sahabat, ya, yang tidak berani dekat sahabat-sahabat yang lain, cuma dia diketahui kalau dia sudah masuk Islam, tapi tidak pernah datang ke masjid, tidak pernah dilihat sholat, tidak pernah dilihat berzakat, tidak pernah dilihat sedekah, tidak pernah dilihat, ya, yang bagus-bagus itulah hilang dari penglihatan, dari penyaksian jamaah. Akhirnya tidak berani, ya, sahabat dekat kepada mereka. Ini tidak beriman orang ini, sekalipun pernah kita tahu bersyahadat, tapi selanjutnya kebutuhan daripada iman itu tidak pernah dia lakukan, rentetan daripada iman itu tidak pernah dia lakukan. Akhirnya Rasulullah SAW, ya, bertanya pada sahabat, masa tidak ada satu saja yang pernah melihat temannya ini berbuat baik? Oh, saya ya Rasulullah, kata satu orang itu. Saya ya Rasulullah, saya pernah lihat ikut mempersiapkan kebutuhan perang.
sekali saja pada waktu perang A, waktu perang B, ya sekali aja saya lihat dia ikut, dia aktif mempersiapkan kebutuhan, ya perang mempertahankan kemuliaan dan keagungan agama Islam. Nah itu kan ada kebagusannya. Mari saya yang turun tangan. Akhirnya setelah melihat Rasulullah turun tangan pada jenazah orang itu, ya sampai Rasulullah yang pegang dia untuk masuk ke liang lahat. Tapi sahabat-sahabat yang lain mohon kepada Rasulullah, tidak usahlah Rasulullah, kami kalau Rasulullah ya menyatakan orang ini orang Muslim yang baik. Nah seperti itulah bisa terjadi fitnah kalau kita tidak pernah ya menunjukkan hidung di teman-teman yang lain dalam berbuat baik, beramal soleh. Tidak bisa kita istiqomah seperti yang sudah diberikan hidayah istiqomah, ya tapi kita pernah ya atau sering dilihat ada di tengah-tengah masyarakat. La sholata liman la zakata lahu lagi, ya tidak bisa dianggap orang itu sudah selesai sholat, sudah pernah sholat kalau dia tidak pernah berzakat. Punya paket ini ya, satu paket syahadat, sholat, zakat, ya haji, puasa itu satu paket. Jadi harus yang namanya kewajiban itu tidak boleh kita pilih sesuai dengan selera, tidak boleh. Harus semua kita berusaha ikuti, jalankan dengan sebaik-baiknya, baru kita dianggap muslim yang baik, baru kita dianggap mukmin yang baik. Ada menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu faedahnya kita berjamaah, dianjurkan berjamaah untuk kebagusan. Ya, kullu khairin fihi jamaah tazidu fihil barakah. Selalu kebagusan, sebau tegawe secara berjamaah berumbuk berkat, anak berkat mungkin. Tapi kalau kita rajin kita lakukan secara berjamaah akan menjadi lebih banyak barakah. Nah demikian jamaah pengajian kita. Mudah-mudahan apabila Allah nanti memberikan kita rezeki sampai kita wajib berzakat, harus bisa menyumbang, harus kita tundukkan kepedulian kita kepada sesama, jangan kita berat. Ya, Allah ambil itu untuk diganti lagi dengan yang lebih banyak. Ya, mohon terus pada Allah dengan doa-doa yang sudah diijazahkan, ya baik oleh guru-guru maupun oleh teman-teman atau bapak sendiri yang bisa baca ya di kitab, di buku, di TikTok, adalah apa yang di mana saja ada hikmah itu bisa diambil sendiri, bisa dipungut sendiri, karena al-hikmatu dhalatul mu'min. Ya hikmah itu adalah milik orang mukmin yang hilang. Di mana saja kita jumpai iktatopaha, bisa kita ambil sendiri. Nah ini bagus, ini saya amalkan, ini bagus, ini saya baca, ini bagus, ini kita ikuti. Itu namanya hikmah. Sesuatu yang bagus, sesuatu yang bermanfaat adalah milik orang mukmin, milik orang muslim, bisa diambil oleh orang muslim itu sendiri tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada harus ada dukungan, harus bimbingan, harus ijazah dan seterusnya. Apabila diijazah, apabila di iltiqa, apabila diilqa oleh guru, itulah yang terbagus. Demikian, mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi semakin kuat Islam kita, iman kita, dan semakin bahagia dunia dan akhirat. Sirrul Fatihah.
Allah asyhadu an la ilaha illallah la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah. Masih live. Yang di depan pas sholat kan. Itu udah ada CCTV itu. Bukan hujan. Ijal doang surut yang denger. Alhamdulillah rabbil alamin.